Oke, jadi buat hari ini kita akan bahas tentang data structure. Jadi data structure itu apa? Data structure itu adalah cara untuk menyimpan, mengelola, dan juga mengorganisasikan data kita supaya kita bisa memproses data-data tersebut secara efisien. Nah, biasanya kita menyimpan data itu kan bisa dalam bentuk variabel, bisa dalam single variabel, ataupun multivariabel seperti array, linked list, dan banyak yang lainnya. Nah, pemilihan struktur data yang tepat ini sangat mengaruhi gimana program ini bisa bekerja dengan cepat, gimana penggunaan memorinya, dan juga gimana algoritma-algoritma yang digunakan di dalam menggunakan data structure ini. Nah, untuk hari ini kita akan bahas beberapa data structure. Jadi, eh, sebelum itu aku kenalin dulu beberapa jenis data structure, yaitu yang pertama itu ada wait, array dan juga linked list, yang pastinya paling sering kalian lihat. Kemudian yang kedua itu adalah stack and queues, kemudian ada hash tables, ada heaps, dan ada tree. Yang terakhir adalah graph. Jadi ada 6 data structure yang bakal kita pelajari. Wait, aku coba tunjukin sedikit. Kemarin, coba cari ya. Oke, barusan aku cari-cari coba dari internet sambil, karena selagi menunggu, aku coba pakai PPT ini aja, karena aku nggak sempat buat tadi. Oke, jadi data structure kita itu, eh, nah apa itu data structure? Biasanya data structure ini memengaruhi desain dari program kita, gitu ya kurang lebih. Jadi program itu adalah gabungan dari algoritma dan juga data structure. Jadi kita harus memilih algoritma yang tepat dan juga data structure yang tepat untuk membuat program kita bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian apa aja klasifikasi dari data structure? Kita bisa membagi data structure itu menjadi dua. Yang pertama ada primitive data structure. Primitif ini adalah data structure yang paling original, yang paling asli. Jadi kayak biasanya itu single variable, seperti misalnya integer ataupun apa namanya karakter, float dan juga pointers. Nah, di sini ada yang mungkin belum kenal apa itu pointers. Jadi pointers itu adalah data structure di mana data structure ini dia menunjukkan alamat dari suatu variabel. Jadi let's say kita punya variabel A. Nah, variabel A ini disimpan di dalam memori kita itu di suatu eh, letaknya itu di dalam suatu memori bakal disimpan di dalam pointers. Jadi pointers inilah yang menunjukkan posisi dari variabel kita tersebut. Kemudian yang kedua kita punya non-primitive data structure. Nah, non-primitive data structure ini sendiri ada dua, ada arrays dan juga ada list. Nah, arrays ini sendiri ada ada beberapa jenis, ada single dimension, ada two dimension, dan ada multi dimension. Dan untuk array ini sendiri, itu tuh biasanya berbentuk seperti persegi, apa namanya, kurung siku, dan juga dia biasanya cara mengaksesnya itu biasanya bisa langsung diakses. Jadi istilahnya waktu yang dibutuhkan untuk mengakses itu O1, karena dia waktunya konstan. Kurang lebih gitu. Kemudian list ini sendiri, tadi kan ada arrays. Kemudian satu lagi ada list. List ini ada dua, ada yang linear, ada yang non-linear. Yang linear itu ada stack, queue, dan juga linked list. Satu lagi untuk yang linear ada trees dan juga graph. Jadi ini semua yang bakal kita pelajari. Kemudian ada satu lagi yang belum ada tercakup di sini, yaitu hash tables dan juga heaps. Heaps ini termasuk ke dalam trees, jadi dia termasuk ke dalam bentuk yang non-linear. Nah, aku tadi juga jelasin, data structure ini adalah basic structure dan juga biasanya bisa dikerjakan oleh machine level instruction. Misalnya integer, floating point number, character, string constant, dan juga pointers. Ini semua masuk ke dalam kategori primitive data structure. Kemudian berikutnya, nah operasi-operasi apa aja yang ada dalam data structure? Nah, kalau data structure ini biasanya memiliki beberapa operasi. Yang pertama ada create. Nah, berapa besar waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan atau membentuk suatu data structure tersebut. Kemudian yang kedua adalah selection. Selection ini maksudnya adalah kita mau mengakses satu nomor di dalam data structure tersebut. Kemudian yang ketiga updating. Updating maksudnya kita mau mengubah sebuah nilai di dalam data structure itu. Dan yang terakhir adalah destroy atau delete, yaitu kita mau menghapus ataupun menghilangkan data structure tersebut.
Jadi ini adalah operasi-operasi yang umum dimiliki oleh data structure. Nah, kemudian kita masuk ke non-data structure, yaitu yang lebih sophisticated. Ini merupakan turunan dari data structure yang primitif. Nah, yaitu apa kelebihan dari non-primitive data structure? Non-primitif ini karena dia lebih sophisticated, dia bisa menyimpan lebih banyak lagi data. Biasanya dalam satu apa namanya dalam satu non-primitive data structure ini biasanya ada banyak primitive data structure. Misalnya dalam satu list bisa ada banyak nomor, bisa ada banyak angka, dan juga bisa dia homogeneous ataupun dia homogen, yaitu satu satu tipe. Jadi semua misalnya isinya satu satu list itu semuanya integer ataupun heterogen. Jadi ada yang integer, ada yang angka, ada yang integer, ada yang float, ada yang karakter. Jadi beda-beda. Itu yang heterogen. Kemudian untuk non-primitive data structure, di sini kita punya dua jenis, linear dan juga non-linear. Nah, untuk linear ini kita punya data structure yang mengandung elemen-elemen yang homogen. Homogen tadi maksudnya adalah isinya itu sama jenisnya semua. Nah, kemudian biasanya karena dia linear, dia itu berbentuk seperti apa namanya lurus saja gitu. Dia kayak apa namanya kayak garis linear. Jadi kayak kita mengaksesnya pun secara linear, nggak kayak pohon. Dia nggak punya struktur parent dan juga nggak punya struktur child. Nah, apa aja itu? Yaitu ada stack, ada queue, dan ada linked list. Kemudian yang linear, non-linear ini adalah data structure di mana datanya ini terhubung ke beberapa data yang lain. Tadi kalau dia linear kan misalnya satu data nih, dia hanya terhubung dengan yang sebelumnya ataupun yang sesudahnya, gitu kan? Karena dia sifatnya linear. Sedangkan non-linear dia itu biasanya kalau misalnya kayak tree, dia itu misalnya satu ini bisa punya beberapa anak, anaknya bisa punya beberapa anak lagi, kayak gitu. Trees itu kan kayak pohon gitu ya, ada rootnya, terus ada child-childnya. Kemudian graphs. Graphs ini dia gak beraturan, gak ada parent, gak ada child, tapi ibaratnya kayak terhubung aja titik-titiknya itu satu sama lain. Tapi kita nggak tahu yang mana parent, yang mana yang child. Kurang lebih gitu. Nah, jadi non-linear ini bisa aja ada hierarkinya, yaitu parent dan child relationship. Kemudian non-primitive data structure ini sendiri ada beberapa eh, jenis operasi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah traversal. Traversal itu apa? Tadi yang kita punya kalau di primitif itu, kita nggak punya nih traversal. Traversal ini adalah kita mau mengelilingi atau menjalani setiap elemen pada data set tersebut. Misalkan kita punya list nih, kita mau nge-iterate setiap elemen pada apa namanya pada data structure tersebut, pada list tersebut. Itu yang dimaksud dengan traversal. Kemudian yang kedua ada insertion. Tadi kan kita nggak punya insertion nih, atau kita mau memasukkan apa namanya, mau memasukkan suatu nilai ke dalam eh, apa namanya data structure itu. Insertion ini maksudnya kita memasukkan sebuah nilai di dalam apa namanya data structure tersebut. Kemudian selection. Selection ini adalah ya udah kita mau memilih data structure itu. Kemudian yang keempat adalah searching. Searching itu maksudnya kita mau mencari elemen di dalam data structure tersebut. Tadi kalau kita primitif, kita kan nggak punya yang namanya searching, karena kita nggak ada yang mau di-search. Karena dia single variable aja, cuma satu datanya. Sedangkan kalau di dalam, apa namanya, non-primitif ini, ada banyak data di dalam situ. Artinya kita bisa nge-searching dari antara data yang ada di dalam eh, data structure tersebut. Kemudian ada sorting, kayak yang kemarin aku jelasin, sorting ini adalah mengurutkan apa namanya, mengurutkan nilai-nilai pada data tersebut. Kemudian terakhir selanjutnya ada merging. Merging ini maksudnya kita mau menggabungkan. Jadi let's say kita punya satu list isinya 1, 2, 3. Terus satu lagi kita punya list 4, 5, 6. Kalau kita merge, nanti list kita jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih gitu. Kemudian yang terakhir adalah destroy or delete, yaitu kita menghapus data tersebut eh, secara keseluruhan. Nah, kemudian, oke, aku udah jelasin tadi beda-bedanya apa-apa aja. Yaitu biasanya kalau primitive data structure ini biasanya dibentuk dalam, misalnya biasanya semua language punya primitive data structure. Jadi language apapun yang kalian pakai pasti punya integer, float, dan juga karakter. Sedangkan non-primitive data structure ini biasanya nggak langsung punya, nggak semuanya punya. Jadi biasanya dibentuk dengan menggunakan library ataupun menggunakan, bisa kita buat sendiri data structure-nya. Jadi kita bangun sendiri menggunakan object-oriented programming. Nah, Eh, kemudian aku bakal jelasin beberapa jenis-jenis dari data structure. Nah, di sini ini lumayan banyak nih apanya.
halamannya. Kita coba mulai dari array ya. Karena belum datang juga, aku langsung coba jelasin aja. Iya, belum datang, oke. Nggak apa-apa, kita langsung coba bahas aja. Array ini adalah sebuah set atau himpunan dari eh, data yang memiliki jenis yang sama atau homogen ya, elemen-elemennya. Jadi bisa semuanya integer, bisa semuanya float, ataupun bisa semuanya karakter. Hanya bisa satu jenis saja. Oke, kemudian kita lanjut berikutnya. One dimensional array. Apa itu one dimensional array? Berarti arraynya itu hanya satu dimensi aja. Jadi di dalam array ini nggak ada array lagi. Jadi itu disebut sebagai array yang hanya punya satu baris dan juga satu kolom. Sehingga dia disebut sebagai one dimensional array. Jadi biasanya one dimensional array ini memiliki n elemen. Jadi nggak n kuadrat. Dan juga biasanya sinteksnya untuk dalam membuat suatu array, biasanya sinteksnya adalah data type-nya, biasanya data type apa array tersebut, kemudian array name, kemudian size atau ukurannya. Nah, ini sinteks yang ada di sini tuh biasanya sinteks yang dipakai di bahasa C ataupun di bahasa Java. Sedangkan kalau di Python kita nggak perlu kasih apa namanya, kita nggak perlu kasih data type-nya apa di depan. Tapi kalau bisa di Java, kita perlu kasih data type-nya apa. Jadi kayak misalnya data type-nya itu oke, udah datang by the way. Oke, aku bakal stop sampai sini aja biar langsung dilanjut sama L. Oke, silakan L, bisa Oke, coba lanjut jadi penjelasannya. mohon maaf pada abang teman-teman. Jadi mungkin saya agak telat karena tadi tiba-tiba kendala teknis gitu. Jadi laptop saya nggak bisa login tiba-tiba, tapi sekarang sudah siap. Oke, Oke, silakan. Ya, oke sudah. Ini layar saya sudah nampak. udah kelihatan. Ya bang. Jadi sekarang mau lanjutin apa yang sudah bilang tadi dari abang Micu tadi ya. Iya, Tadi betul. aku tengok udah sampai array. Jadi mungkin sejauh ini sudah tahu data structure itu apa. Jadi kalau pada dalam PBT ini nanti kita akan menggunakan data structure yang tersedia untuk C++ standard template library. Itu yang digunakan kalau misalnya kita mau include namespace std. std itu kepanjangannya standar. Jadi mungkin untuk beberapa jenis data strukturnya adalah ada vector, list, stack queue, dan double-ended queue, set, dan map. Saya memilihnya menggunakan standard template library karena untuk OSN tahun ini dan untuk tahun kedepannya menggunakan C++. Jadi kalau misalnya untuk menjadi kompetitif dalam Olimpiade Informatika, saya menilai harus menggunakan data structure C++. Jadi pengertian data structure itu untuk sebuah cara sistematis untuk menyimpan data secara efisien untuk fungsi tertentu. Misalnya adalah untuk array. Dibandingkan menggunakan banyak variabel, mengapa kita tidak menggunakan data structure array atau vector? Salah satu jenis data structure-nya adalah array atau vector, yaitu merupakan tipe data structure yang linear. Tipe data structure ini eh, bersifat statis secara ukuran, tapi bisa dibilang sebagai concise vector. Kenapa dibilang seperti ini? Misalnya kalau kita mau inisialisasi sebuah array itu, size dari array itu adalah konstan dan tidak boleh berubah. Tapi kalau misalnya vektor kita bisa buat ini inisialisasi sebesar n, tetapi bisa juga mengganti data-datanya menjadi hal yang bisa kita tambahkan. Selanjutnya adalah linear data structure yang telah terorder. Masih bersifat satu dimensi, tetapi tipe data ini ada dua jenis, stack dan queue. Jadi kalau pada data structure ini, kita tidak bisa mengakses secara indeks. Jadi dia bisa diakses secara front. Jadi misalnya kalau kita tengok pada stack ini, kita mau masukin dia paling atas, dan kalau kita mau keluarin, kita juga mengakses yang
baru saja kita masukin itu. Itu artinya last in, dia masuk terakhir, tetapi dia pertama keluar, first out. Kalau misalnya queue itu, queue itu, sorry ini artinya queue bukan stack. Dia first in, first out. Seperti kalau misalnya ada orang yang mendapat antrian pertama, walaupun sudah ada orang belakangnya, orang yang sudah pertama mengantri itu akan lebih cepat keluar daripada orang-orang yang ada di belakangnya. Jadi misalnya dia masuk seperti ini, seperti ini, seperti ini, pada akhirnya, sorry ini agak salah juga, di paling bawah ini nanti Q akan keluar. Di situ nanti yang first akan keluar. Selanjutnya adalah hash atau map. Jadi di sini bisa menggunakan dua jenis data type sebagai key dan sebagai value-nya. Jadi misalnya kita mau buat, kalau misalnya kita mengakses key satu, maka dia akan mengeluarkan sebuah value satu juga. Ya. Kalau misalnya kita juga bisa membuatnya seperti map dari string dan dari value. Biasanya hash map ini bisa digunakan untuk frequency list. Jadi misalnya kita mau melihat berapa kali substring dari sebuah string itu muncul dalam sebuah string. Misalnya berapa banyak substring AB muncul dalam string itu. Kita bisa menggunakan for loop untuk menghitung misalnya kalau misalnya kita sudah melakukan AB bahwa key AB itu akan di plus-pluskan. Jadi makin lama frekuensinya akan menambah. Jadi kalau map pada C++ itu menggunakan self-balancing binary tree. Tapi untuk sekarang masih kita jelaskan saja sebagai black box. Artinya sebenarnya kita tidak perlu tahu bagaimana sistemnya bekerja, tetapi bahwa sistem itu bekerja untuk keperluan kita. Selanjutnya adalah heaps. Jadi heaps adalah sebuah bentuk data struktur supaya kita mensortir berdasarkan greater atau less. Jadi heaps kalau di standar library C++ itu menggunakan priority queue. Priority queue itu pada secara defaultnya adalah sebuah bentuk max heap. Jadi kalau misalnya kita buat priority queue dan kita masukkan datanya sebagai in, secara otomatis data yang paling besar akan ada di yang paling depan. Misalnya kita menginput 1, 3, dan 4. Nanti secara otomatis yang paling pada bagian top akan adalah 4, lalu dengan 3, lalu dengan 1. Minip adalah kebalikannya. Jadi kita akan memiliki pada yang paling kecil akan di paling depan, disusul dan secara perlahan akan semakin ke atas. Dan sekarang mungkin kita bisa ke implementasinya supaya kita bisa lebih jelas. Oke, jadi saya sekarang akan share di screen. Mungkin supaya lebih tahu, saya dapat memberi sebuah website mungkin kalau misalnya untuk latihan competitive programming itu namanya Code Forces. Code Forces ini berasal dari Rusia dan juga digunakan untuk tim Rusia IOI, tapi juga bisa digunakan oleh kalangan internasional. Jadi kontes yang sebelumnya masih aku belum ikut sih, tapi ada kontes divisi 4. Divisi 4 itu divisi yang paling rendah. Ehm, jadi mungkin di sini kalau misalnya masih pemula banget ya, masih bisa tahu bagaimana lah untuk competitive programming. Tapi sejauh ini jelas nggak ya? Jelas, jelas. Ada pertanyaan nggak dari ini adik-adik sekalian buat TA kita? Oke, katanya jelas. Soalnya kalau pertama kali dengar agak bingung juga sih kalau menurut aku. Ya. Tapi kalau diimplementasikan nanti bisa aja. Aku udah kasih dua website nih, Codeforces sama Telex. Telex itu sering digunakan untuk persiapan OSN import, khusus untuk Indonesia.
Mungkin di bagian PKD ya. PKD di sini. Oke, kita akan masuk ke soal nomor A, code forces, yaitu perfect root. Ada sebuah integer positif yaitu x, yaitu adalah akar sebuah perfect square. Misalnya kalau y itu adalah perfect root daripada x, jika x itu adalah perfect square. Misalnya 5 adalah perfect root karena akar dari 25 adalah 5. Jadi untuk setiap test case, kita akan berusaha mengoutput n perfect root yang berbeda. Note that the values only need to be distinct within each test case. Artinya setiap test case-nya untuk itu kita akan menghasilkan hasil yang berbeda. Pada test case-nya kita bisa tengok misalnya satu. Satu itu perfect root karena dia adalah perfect root dari akar satu. Untuk test case kedua, kita bisa tengok bahwa kalau dua itu adalah perfect root karena dia adalah akar 4. 4 itu adalah perfect root karena dia akar 16. Oke, misalnya kalau kita untuk competitive programming pertama, kita harus membuat observasi-observasi penting. Misalnya, apa yang kita ketahui dari soalnya dan apa yang soal ini sebenarnya minta dari kita. Soalnya kepada competitive programming itu ada banyak algoritma yang perlu digunakan. Misalnya, kalau algoritmanya ada 100 nih, tapi soalnya kan hanya satu. Berarti kita harus memilih dari 100 algoritma itu yang sesuai untuk soal yang satu ini. Mungkin saya langsung saja karena ini masih relatif mudah banget sih. Observasinya adalah penting. Observasinya itu semua bilangan positif integer adalah perfect root. Jadi untuk setiap test case kita bisa aja mengoutput sesuai dengan n-nya bilangan positif yang ada gitu. Jadi kita bisa salah satu cara yang paling simpel ini kita bisa meng-for loop dari satu sampai kepada n. Misalnya dari satu sampai satu ada satu, satu sampai 2 ada 2, 1 sampai 5 ada 5. Yang paling mudahnya itu kita untuk 5 ini print satu, 2, 3, 4, 5 doang. Ini random test case aja. Dia sebenarnya tidak perlu untuk sebanyaknya saja, tapi supaya terorder saja. Oke. Solusinya mungkin bisa seperti ini. Kita mau buat integer n. Kita akan inputkan. Kita akan buat sebuah integer dari satu sampai n. Eh, sorry, sorry. N. Lalu kita tinggal output aja per indeks yang kita dapatkan di sini. Supaya dapat, kita bisa buat n line di sini supaya dia terorder seperti yang di output. Ayo kita tes. Ya, sesuai dengan apa yang kita mau, dia akan mengoutput satu sampai 2. Kalau misalnya 2, 1, dan 5. Kalau misalnya kita submit, ini harusnya AC. Ntar ya. Nah, cari. Cari. Lagi.
Ya, kalau misalnya di submit lagi queue, bentar ya, agak lama dia ya. Hmm, dia nggak bisa di. Biasanya langsung ini ya, langsung accepted ya. Biasanya langsung ada bang. Oh, oke. Mungkin servernya lagi down kan ya. Tapi pokoknya solusi yang pas Iya bisa jadi. mirip-mirip seperti itu sih. Kayak yang tadi aku sudah solve sebelumnya. Mm-mm. Solusinya bisa dibilang sama persis. Nggak harus otak-atik gitu sih. Seperti yang kita bilang. Nggak bang, mungkin karena servernya lagi down jadi nggak bisa dia. Harusnya bisa sih tadi. Ya, nggak apa-apa. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa ke pembahasan dari kode aja lah ya. Mungkin ke struktur data dasar, larik dinamis. Oke, jadi ini adalah penerapan dari vektor dua dimensi. Jadi vektor itu beda sama vektor biasa, dia adalah vektor di dalam vektor lagi. Itu aja sih bedanya. Dia, sorry, dia bisa dibilang seperti matriks. Soal ini dia katanya em, tidak perlu observasi, tapi kita tinggal melakukan implementasi saja dari apa yang diberikan soalnya. Kalau misalnya kita akan membuat operasi ada string add. Kalau misalnya kita menemukan bahwa komennya adalah add, kita akan memasukkan tiga integer, yaitu L, X, dan Y. Artinya kita akan masukkan Y buah bilangan bulat, masing-masing adalah X. Ibaratnya kita akan masukkan Y kali X integer ke dalam belakang larik nomor L. Dijamin larik nomor L itu ada. Jadi kita tidak perlu membutuhkan parsing seperti kita mengecek indeks itu atau bounds atau enggak. Soalnya dia dijamin pasti ada. Baru selanjutnya kita mau buat sebuah larik baru. Diberikan nomor itu satu lebih tinggi daripada nomor larik tertinggi yang ada sekarang. Jadi em, membuat sebuah array baru. Artinya new menjadi vektor baru untuk dalam vektor dua dimensi itu. Kalau misalnya output kita mau mencetakkan elemen ke Z dari larik nomor L. Dijamin elemen itu selalu ada, jadi tidak perlu mengecek atau bounce atau enggak. Jadi hasilnya nanti hanya sesuai dengan sebanyak berapa perintah out yang kita terima. Ya, pembahasannya di sini. Awalnya dia akan memasukkan pada array nomor satu sebanyak satu integer 3. Oh, sorry, kebalik. Dia akan masukkan 3 integer satu ke dalam array tersebut. Jadi seperti ini. Kalau misalnya dia mau add lagi, dia akan add integer satu sebanyak satu integer 4 masuk ke sini. Kalau misalnya dia buat new, berarti dia akan buat di belakangnya. Kalau misalnya dynamic array ini artinya vektor, dia akan harus menggunakan operasi pushback doang. Dia tidak ada namanya push front gitu. Kalau misalnya dia melakukan push front, kita coba aja. Since R, misalnya R dot push adalah pushback. Dia tidak bisa menggunakan dua arah sebagai pemasukan. Kalau misalnya kita menggunakan DQ bisa. Tapi DQ itu masih beda lah ya. Dia bisa menggunakan banyak operasi, dia bisa push back dan push front. Jadi makanya dia namanya double ended, bisa mengakses dari depan, bisa juga mengakses dari belakang. Nah, output kita mau outputkan pada
ini adalah indeks pada array yang paling luar dan inilah indeks pada yang paling dalam. Makanya dia bisa dibilang seperti matriks karena dia aksesnya juga seperti itu. Oke, jadi sejauh ini adalah pertanyaan nggak? Ada pertanyaan adik-adik buat materi array. Sorry, ini array tadi ya. Array bang ya. Ya, baik. Tadi lari dinamis. Larik dynamic array. Oke. Kayaknya nggak Mungkin ada, kita, bisa lanjutkan. oke bang. Oh, by the way, aku ada taruh di misal di chat itu kan bisa baca buat sinteks C++ dasar. Itu kan coba baca dulu sebentar sambil dijelasin sama si Eleazar supaya nanti kalian nggak kagok baca kodenya juga. Oke, lanjut El. Oke, bang. Selanjutnya kita akan ke, ini bisa nggak ya? Nah, masih nge-lag servernya. Oke. Kita mungkin ke soal B, prefix max. Jadi di sini sebenarnya tidak perlu observasi juga. Di sini tinggal perlu implementasi. Jadi kita dikasih array atau kumpulan integer sebanyak n. Jadi the value of an array is the sum of the maximums. Oke, oke. Jadi kita disuruh mencari em, sum dari maksimum setiap prefix pada array. Oke, aku jelaskan prefix sebentar. Prefix itu artinya pada sebuah titik kita ada di sini, prefix itu adalah yang sebelum. Kalau misalnya suffix itu adalah yang setelah. Kalau misalnya kita pada eh, di 4 misalnya, prefix itu ikut 4 dari 21 sampai 4. Kalau misalnya suffix akan pakai semua setelahnya. Jadi kita mau dicari prefixnya. Berarti max dari sebelumnya. Jadi kita selain dari ketentuan di atas, mau cari value dari array-nya secara cara ini, kita bisa memilih untuk menukar pada indeks I dan J elemen AI dan AJ. Operasi ini bisa di-apply sebanyak-banyaknya sekali dalam sewaktu. Kita mau mencari maksimum dari value array ini setelah operasi yang di atas ini. Constraint-nya masih belum perlu pikir sih sebenarnya, hanya perlu implementasi doang. Jadi kita tengok di atas, dari kalau misalnya array-nya gini, outputnya 25. Kalau misalnya kayak gini, outputnya 10. Kalau misalnya gini 9. Kalau misalnya gini 14. Oke. Di sini sudah perlu observasi. Observasinya lumayan keren juga sih kalau pertama-tama belajar competitive programming, tapi masih simple juga. Kan value-nya adalah menggunakan max. Kalau misalnya kan kita mau tukar nih elemennya AI dan AJ. Kayak mana kalau kita tukar elemen paling maksimal ke paling awal dulu? Berarti kalau elemen maksimalnya ada pada duluan, prefix dari seluruh array itu adalah langsung pada elemen maksimal. Berarti value-nya maksimal juga dong. Makanya gini, maksimum dari array ini 5. Kalau misalnya kita tukar dia ke belakang, nanti value-nya adalah ibaratnya semua array ini kita sumkan dan semua value-nya ada 5. Jadi 25. 5 kali 5. Di sini 5 sudah di awal, berarti value-nya adalah 5 kali 2, berarti 10. Kalau misalnya gini, kita buat 3 di awal, berarti 3 kali 3 itu N-nya berarti
Maksudnya kali ini itu sama n dari arraynya ya, berarti size dari arraynya. Itu hasilnya jadi 3 kali 3 9. 7 di 7, 7 kali 2 14. Ya, sesuai dengan test case-nya selalu, ya, observasinya gitu. Kalau dapat langsung bisa kerjain sih. Kalau gini kita kayak biasa pakai N, kita masukin datanya, baru kita mau cari global max. Global max itu adalah max elemen dari r dot begin sampai r dot end. Baru untuk operasi ini kita tinggal kali n dengan global max doang. Baru di end line supaya seperti enter. Ada error, berarti cons pointer. Wait, kayaknya ini tadi belum nge-share apa namanya kodenya. Ini masih si problemnya, si Oh iya code bang, force-nya. sorry sorry sorry. Iya, nggak apa. Sekarang kita di C++, di Visual Studio. Aku buat dari awal ya, sorry sorry sorry. Jadi pertama Oke. kita harus mikirin input, baru kita buat untuk menyimpan semuanya. Itu factor array. Jadi untuk setiap data yang sudah aku, oh jadi gini gini, aku buat sebuah factor array. Array ini sudah dialokasikan memori sebanyak n. Jadi untuk setiap i dalam n, setiap indeks dalam n, aku ingin masukin datanya sesuai dengan alur input. Jadi sesuai dengan inputnya, kalau misalnya ditengok pada pada soalnya, kalau misalnya dia pada indeks 0, dia akan masukkan pada array itu pada indeks 0 juga. Kalau misalnya pada indeks 1, dia akan masukkan 1 pada indeks 1. Kalau misalnya 4, dia akan masukkan pada indeks 2. Gitu. Jadi lanjut dulu. So, studio. Setelah kita masukin array-nya, kita mau cari global max dari array tersebut. Untuk mendapatkan bisa pakai sebuah fungsi di SQL. Misalnya kita mencari global, aduh, sorry, global max dengan max element. Jadi kenapa aku pakai asterisk sini? Kalau misalnya aku remove dari sini, dia error. Karena max element itu bukan int. J itu adalah pointer. Jadi bukan pointer, dia itu adalah iterator. Jadi supaya kita mau mengubahkan iterator itu sebagai bentuk dari value yang kita mau, kita menggunakan ini. Ini artinya pointer, baru kita akan menunjukkan kepada memori pada uh, tersebut. Jadi kalau misalnya untuk iterator ini kita bisa menggunakannya untuk di dalam sini lagi. Ini adalah iterator ke array pada bagian pertama. Ini adalah iterator pada array ke n tambah satu. Jadi kalau misalnya ada sebuah value yang kita, kita tidak bisa temuin, kita bisa menggunakan array.n. Oke, jadi untuk ini kita tinggal outputnya, jawabannya itu global max. Itu doang.
Harusnya pasti. Dua. Oke, kalau misalnya mungkin nggak bisa kelihatan, tapi oke sudah Pak, sudah. Jadi kalau misalnya kita copy sekitaran di terminal. Kalau di tengah tadi ada sorry, aku tutupnya terlalu cepat. Dia sesuai dengan outputnya. Jadi kalau misalnya kita masukkan array n dan 21453, dia akan outputnya 25 karena itu 5 max elemennya dikali n sebanyak berapa. Kalau misalnya submit baru servernya nggak ngebug lagi, harusnya di AC. Sabar, sabar. Enggak nggak? Kalau gitu tandanya error lagi sih. Terus submitted exact same code before. Itu karena aku sudah AC sebelumnya. Jadi em, juga menggunakan cara yang sama persis sama. Jadi sama kayak yang aku buat tadi. Variabelnya sudah sama. Berarti tadi sudah AC. AC artinya accepted. Jadi ya sejauh ini gitu sih. Kalau misalnya masuk ke sini mungkin ada konsep yang agak terlalu susah. Mungkin jelaskan di sini MEX. MEX itu pakai set itu masih belum dijelaskan di sini. Jadi em, ada yang mau diucapkan gitu nggak? Ada yang mau ditanyakan guys? Dari tadi Ya. apa? El udah banyak ngejelasin tentang salah satu penerapan data structure ini di competitive programming. Ada yang mau bertanya nggak? By the way, untuk syntax dari C++ sendiri nanti aku bakal kasih ke kalian. Nanti misalnya entah video YouTube ataupun link buat kalian coba pelajari lagi secara mandiri. Tapi sebenarnya mirip-mirip lah ya kayak kayak ini ya, kayak Python juga ya. Cuman data structure di sini yang dari tadi jelasin sama El itu adalah data structure apa tadi? Array ya sejauh ini ya, pakai vektor. Nggak ada lagi guys? Oke, gimana gimana El masih ada yang mau dijelasin? Halo. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman banget. Kalau misalnya ada yang kecepatan boleh ditanyakan guys, dikasih tahu aja ke ini, ke TA kita. Siapa tahu misalnya kalian ada yang konsep yang tadi kurang Ya, ya. paham. Aman bang. Mm-mm. Paham bang. Oke, mantap. Eh, tadi ada yang apa untuk materi dasarnya kayak teorinya tentang stack queue tadi udah pada paham semua. Stack queue juga has tables, terus heaps. Ada yang mau ditanyakan? Jadi sebenarnya data structure-nya itu sebenarnya mostly mirip-mirip lah ya kita bilang. Cuman kayak ada satu data structure yang lebih efektif digunakan daripada yang lain tergantung kondisinya. Misalnya kalau kita misalnya kayak tadi kan array itu kan dia kalau kita mau akses itu kan cepet ya. Dia kita bisa langsung akses by index.
Tapi ada yang lambat juga, misalnya kayak stack dan queue. Stack dan queue tadi kan kita harus akses satu-satu kan. Kita kayak kalau mau akses indeks ke 10 misalnya, kita harus push 10 kali, kurang lebih gitu. Jadi ada yang ada juga yang kayak misalnya array ini constraint-nya itu misalnya dia nggak bisa diubah-ubah size-nya. Terus ada juga yang bisa diubah size-nya. Jadi eh data structure ini punya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian tadi untuk HIP tadi kan HIP dijelasin sedikit ya. Coba aku tambahkan sedikit. Sebenarnya HIP itu kalau implementasinya biasanya itu di realnya adalah bentuknya itu dalam bentuk tree. HIP structure. Tadi belum sempat dijelasin kayak gini ya. Oke, coba aku tambahin penjelasannya tentang HIP. Jadi HIP itu sebenarnya biasanya bentuknya itu kayak gini. Wait, sorry. Kelihatan nggak layarku ini? Hmm, oke. Kalau kalian lihat di sini HIP itu bentuknya itu kayak kurang lebih binary tree. Binary tree itu maksudnya adalah tree yang dia ada root, kemudian biasanya anaknya itu hanya dua, kanan dan juga kiri. Jadi kita mau akses elemen di sebelah kirinya kita tinggal panggil dot right, di dot left. Kemudian yang di kanannya kita tinggal panggil dot right. Kemudian tadi kan ada dijelasin max heap sama min heap. Jadi bentuknya itu kurang lebih kayak gini nih. Jadi max heap itu apa? Max heap itu adalah eh, heap yang nilai maksimumnya itu ada di atas. Dan yang min heap nilai minimumnya ada di atas. Kemudian gimana cara max heap ini bisa bekerja demikian? Jadi sebenarnya proses ini, let's say kita mau ambil nilai terbesar nih. Ini tuh salah satu penerapannya adalah pas kita menggunakan heap sort. Jadi kalau di heap sort kita punya nih max heap misalnya. Kita mau ambil elemen terbesar dari max heap ini, misalnya si 12 gitu kan. Nah, nanti setelah kita tarik si 12 ini, elemen satu ini akan mereplace si 12 ini. Jadi elemen yang berada di posisi terakhir, jadi posisi terakhir itu biasanya kalau di tree itu tuh ada di yang paling bawah paling kanan. Jadi kurang lebih yang satu ini. Jadi satu ini bakal menggantikan si 12. Kemudian nanti akan terjadi pertukaran atau hippify namanya. Nanti akan saling bertukar-tukar hingga nanti si 10 yang berada di atas. Jadi akan terjadi setiap saat kayak pergantian elemen, sehingga akan selalulah yang paling atas ini merupakan elemen yang nilainya paling besar. Kurang lebih gitu kalau max heap. Kemudian kalau min heap juga sama kayak max heap, cuman bedanya yang paling atas adalah nilai yang paling kecil atau nilai minimumnya. Kurang lebih kayak gitu untuk data structure heap. Kemudian untuk data structure stack dan queue tadi udah jelasin sangat jelas tadi ya. Bedanya cuman yang stack itu tadi last in first out. Jadi apa namanya? Elemen yang paling pertama masuk itu eh yang paling terakhir masuk itu yang paling pertama keluar, last in first out. Kayak misalnya kalian nge-stack piring kan, kalau nge-stack piring kan kalian ambil piring paling atas kan, yang kalian letakin terakhir itu yang kalian ambil duluan. Sedangkan kalau queue itu tuh bentuknya tuh kayak antrian. Jadi yang paling duluan masuk itu yang paling duluan diprioritaskan. Jadi sebenarnya stack dan queue ini juga penerapannya itu mirip-mirip kayak array juga, karena dia linear kan sifatnya. Jadi kayak untuk mengaksesnya juga kita operasinya itu push dan pop. Jadi kalian kalau mau belajar data structure yang kalian ingat adalah apa data structure-nya, kemudian apa aja operasi-operasi yang ada di dalamnya. Misalnya kalau array tadi ada searching, ada apa misalnya bisa di append ataupun bisa di add atau bisa di insert. Sedangkan kalau misalnya kayak stack dan queue itu dia bisa di pop dan push. Jadi push itu kalau di stack itu wait, push and pop in stack. Oke, jadi push itu maksudnya apa? Push itu adalah kalian masukin sebuah elemen ke dalam stack tersebut. Sedangkan pop kalian ngeluarin elemen yang paling terakhir kalian masukin. Jadi gitu push dan pop di dalam C++ ataupun di dalam bahasa apapun. Kemudian kalau Q kita punya namanya NQ dan juga DQ. Tapi beda sama DQ yang tadi. Jadi DQ yang ini tulisan tadi kan yang dijelasin sama L kan ada DQ yang ini ya. Ini tuh double double queue. Jadi kayak dia bisa diakses dari depan dan juga dari belakang. Tapi kita punya yang namanya NQ and DQ. Jadi NQ dan DQ ini adalah proses gimana kita mengakses elemen dari sebuah apa namanya queue. Jadi kalau kita mau NQ itu maksudnya kita mau masukin dia ke letak yang paling belakang.
kita masukin ke dalam antrian. Kemudian DQ kita keluarin yang elemen yang paling depan, yang paling pertama. Sedangkan kalau tadi push dan pop, itu di elemen terakhir semuanya. Yang mana terakhir masuk itu yang duluan keluar gitu kan. Makanya tadi yang jelasin L tadi, dia tuh kalau Q itu biasanya kayak bentuknya itu kayak piring, apa, let's say kayak gelas, tapi pas mau keluarinnya itu dari bawah gitu, dari yang paling bawah. Jadi ada kayak lubang di bawahnya itu, terus elemennya tuh keluar gitu kan. Kemudian apalagi tadi ya, hash table ya. Nah, hash table ini itu mirip kayak dictionary. Jadi biasanya kan kita indeks sesuatu itu kan by apa namanya? By index kan, atau enggak kayak tadi satu per satu kita masukin, kita push dan kita pop. Sedangkan kalau hash table ini kita pakai keys. Nah, biasanya itu di dictionary. Kan kalau kita mau search dictionary kan kita punya key dan value. Kita punya key-nya apa, kemudian value-nya apa. Nah, dia bakal akses menggunakan key-nya. Jadi kita bisa mau, let's say kita punya dictionary, let's say kayak gini. Dictionary dan hash table itu hampir mirip ya. Misalkan kita punya A, terus kita punya satu. Kayak yang tadi dibilang itu misalkan menghitung frekuensi pada nomor. Misalkan A itu sebanyak satu, B itu dua, B itu dua. Let's say misalnya terus C-nya 5. Nah, kalau kita mau akses elemen 5 kita tuh nggak akses menggunakan indeks. Jadi kita bukan, let's say misalnya kita punya array ini misalnya, let's say namanya, dictionary-nya let's say namanya apa lah ya, Dixio lah misalnya, Dixio. Kita mau ngakses dictionary elemen kelima, elemen 5 kita tuh nggak pakai Dixio 2 gitu. Kalau kita di array kan kita by index, karena 5 ini di indeks kedua. Tapi kalau di hash, kita pakai keys-nya, jadi kita pakai Dixio C. Nanti dia bakal keluar hasilnya adalah 5 gitu. Jadi kayak dia bakal aksesnya itu by keys. Nah, kemudian tadi untuk penerapannya sendiri, kalian harus cek masing-masing language itu data structure-nya itu apa library yang digunakan. Jadi misalnya kayak C++ tadi, dia bakal apa namanya? Dia bakal punya library-nya tersendiri untuk masing-masing data structure ini. Misalnya kayak kalian bisa search data structure apa misalnya, oh, saya cheat sheet lah ya. Nah, ini ada GitHub-nya nih kurang lebih. Misalnya di sini, nah ada vektor nih, kayak yang dijelasin tadi. Vektor nih buat si array. Kemudian DQ buat si queue. Kemudian ada banyak lagi nih, ada list, ada map, set, stack, queue, priority queue. Ini semua yang dijelasin sama L tadi. Jadi ini semua tuh kalian bisa cari cari masing-masing karena setiap language itu beda-beda nih penerapannya di dalam eh, bahasanya sendiri. Kurang lebih gitu. Sekian aja untuk materi hari ini. Makasih banyak buat L udah jelasin materinya. Dan juga buat yang lain makasih banyak untuk